Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 297, Brett, kakek, selamatkan aku. Keren. Keren. Brett masih bersiul tanpa lelah, tetapi semakin dia bersiul, semakin putus asa dia merasa. Apa yang terjadi? Di mana bawahanku? Mengapa mereka belum datang? Jordan berkata kepada Brett, bawahanmu tidak akan bisa masuk. Ayo pergi. Karena aku bilang akan mengirimmu ke surga, aku akan memenuhi janjiku. Jordan dan Salvatore dengan paksa membawa Brett ke UFO. Setelah itu, Salvatore masuk ke kursi pengemudi sementara Brett duduk di kursi penumpang. Tak lama kemudian, Salvatore langsung lepas landas dan terbang ke udara lagi. Wow, paman pergi bersama paman Baldi. Clue mengangkat kepalanya dan melihat cakram itu semakin mengecil di langit. Di sisi lain, Lauren khawatir tentang keselamatan Jordan. Jordan. 1. Jordan berkata kepada Lauren, jangan khawatir, dia tidak akan mati. Kalau Jordan ingin membunuhnya, dia tidak akan menggunakan cara yang merepotkan seperti itu, tetapi hukuman kali ini sudah cukup untuk menenangkan Jordan. Salvatore mengemudikan UFO di langit sementara Brett berkeringat karena gugup. Brett tiba-tiba mengeluarkan sebuah kunci, yang tampak biasa saja tetapi sebenarnya adalah pisau yang disembunyikan di dalam kunci. Pisau itu disembunyikan dengan sangat baik, dan itu adalah senjata yang harus dibawa oleh banyak agen. Dengan menggunakan pisau sebagai pembelaan, Brett berkata kepada Salvatore, namamu Salvatore, kan? Oh, kau boleh mengambil keputusan di Orlando. Sayangnya, ini DC. Saya yang memutuskan di sini. Apakah kau ingin menendangku ke udara? Salvatore, bukan berarti aku membencimu, tapi aku pasti bisa mengalahkanmu, baik di darat maupun di pesawat. Salvatore tersenyum dan melirik Brett. Tuan Howard, Anda tidak perlu terlalu gugup. Tuan Jordan tidak meminta saya untuk menendang Anda keluar. Salvatore terus menekan beberapa tombol, tampaknya mengatur sistem ke navigasi otomatis. Brett pernah melihat pesawat sebelumnya sehingga ia tahu pesawat apa itu. Apakah Anda menyetelnya ke navigasi otomatis? Kemana? Begitu mereka mengaturnya ke navigasi otomatis, pilot tidak perlu lagi menerbangkan pesawatnya sendiri, dan pesawat akan terbang ke tujuan yang ditentukan sendiri. Belum lagi pesawat yang bentuknya mirip UFO ini, mobil listrik ciptaan Mus sudah lama dilengkapi dengan fungsi navigasi pengemudian otomatis. Salvatore berkata, kau akan tahu sebentar lagi. Setelah menyesuaikan pengaturan, Salvatore tiba-tiba membuka pintu. Suara mendesing. Meskipun pesawat itu tidak terbang cepat, hembusan angin kencang tetap bertiup ke UFO tersebut. Apa yang sedang kamu lakukan? Brett begitu ketakutan sehingga ia buru-buru mengambil pisaunya lagi. Salvatore tersenyum dan berkata, Anda tidak perlu segugup itu. Saya tidak akan menendang Anda. Saya sendiri yang akan turun. Selamat tinggal, Tuan Howard, saya harap perjalanan Anda menyenangkan. Oh, omong-omong, Tuan Jordan mengatakan bahwa Anda boleh memiliki UFO ini. Setelah mengatakan itu, Salvatore melompat dari pesawat dan melompat ke udara. Wih, plus. Parasut terbuka segera setelah Salvatore melompat. Sial, kemana Jordan akan mengirimku kali ini? Brett merasa gelisah. Ia ingin sekali mengemudikan pesawat dan menghentikannya, tetapi ia tidak tahu cara mengoperasikannya. Sebelum dia bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, UFO itu telah mencapai tujuannya dan berhenti di udara. Brett menunduk dan segera merasa ingin mengumpat, bajingan Jordan itu yang mengirimku ke kantor polisi. Begitu UFO muncul di atas kantor polisi, hal itu langsung menarik perhatian penjaga gerbang. Dalam waktu kurang dari 2 menit, petugas polisi di kantor polisi langsung bersenjata lengkap dan mengarahkan senjatanya ke arah Brett dan UFO. Dengarkan di sana, segera daratkan pesawatmu, segera daratkan pesawatmu. Kepala petugas berteriak pada Brett dengan pengeras suara. Brett tergoda untuk menjelaskan dengan keras, tetapi suara Salvatore tiba-tiba datang dari pesawat pada saat ini. Tuan, saya Brett Howard. Saya akan menyerahkan diri. Saya telah menghancurkan keluarga seseorang dan memperkosa istri seseorang. Saya pantas mati. Saya mohon Anda menghukum saya. Sialan, kok bisa? Brett tercengang. Salvatore sudah pergi dengan parasut, jadi bagaimana suaranya masih terdengar? Mungkinkah itu direkam terlebih dahulu dan sengaja diputar pada waktu tertentu? Tuan, saya Brett Howard. Saya akan menyerahkan diri. Saya telah menghancurkan keluarga seseorang. Suara Salvatore, yang diatur dalam mode putaran tak terhingga, terdengar lagi. Ah, Jordan, kau bajingan. Brett sangat marah hingga dia menginjak kakinya. Kepala polisi berteriak melalui pengeras suara, Brett, kami telah mendengar dan mengetahui kejahatanmu. Daratkan pesawatmu dengan aman, dan kami akan mempertimbangkan untuk memberimu hukuman ringan. Saya ulangi, Brett, kita punya.
Setelah berteriak beberapa kali, Brett masih tidak dapat menjawab karena pengakuannya, yang telah direkam sebelumnya oleh Salvatore untuknya, terus diputar berulang-ulang. Setelah kebuntuan selama 10 menit, Direktur berkata, silakan mendaratkan pesawat Anda segera, atau kami akan menembak jatuh Anda dengan senjata berat. Saya ulangi, tolong segera. Pergilah ke distrik militer pertama dan pinjam meriam. Jangan, jangan serang aku. Aku akan turun sekarang juga. Ketika mendengar bahwa dirinya akan ditembak jatuh, Brett merasa takut. Setelah lama mencari, mereka akhirnya menemukan parasut. Dia takut ketinggian, tetapi sekarang dia tidak punya pilihan selain melompat dari parasut. Akan tetapi, dia melihat ke bawah dan ternyata ketinggiannya cukup rendah, jadi jika dia menggunakan parasut, sudah terlambat dan dia akan jatuh dan tewas. Terjun payung dari ketinggian rendah dapat dikatakan menjadi 5 olahraga ekstrim dengan angka kematian tertinggi. Meskipun Brett takut ketinggian, dia masih memiliki sedikit pengetahuan itu. Dia tidak punya pilihan selain menelepon Martin. Pada saat ini, Martin baru saja membalas panggilan telepon Russell untuk mengucapkan selamat atas pernikahannya dan mengatakan bahwa ia akan mencoba hadir pada tanggal 15 untuk mengucapkan selamat kepadanya. Brett, kamu menelepon tepat waktu. Siapa di antara kalian yang akan menghadiri pernikahan Russell dan Victoria dalam 5 hari? Kamu atau Alex? Tanya Martin. Brett menangis dan berkata, kakek, cepatlah datang dan selamatkan aku. Kalau tidak, aku akan diledakkan menjadi abu oleh meriam. Aku tidak bisa pergi kemanapun. Apa? Kamu di mana? Saat itu, Jordan sudah berpamitan dengan Chloe dan meninggalkan rumah Lauren. Ia berada di bandara tempat pesawat pribadi mereka diparkir. Dia sekarang akan terbang ke Houston bersama Pablo dan anak buahnya. Tuan Jordan, saya minta maaf. Selama ini, saya hanya memperhatikan keselamatan Anda di ibu kota, dan saya tidak memperhatikan situasi di pihak Nona Clarke. Pablo juga baru saja mengetahui bahwa Victoria dan Russell akan menikah dan dia juga sangat terkejut. Jordan melihat keluar jendela dan berkata, tidak apa-apa. Victoria pasti marah padaku karena tiba-tiba punya anak laki-laki dan perempuan, terutama karena aku tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersamanya akhir-akhir ini. Dia jelas tidak tahan lagi, jadi dia mencoba untuk membuatku kesal. Asalkan aku pergi ke Houston dan meminta maaf padanya, semuanya akan baik-baik saja. Hubungan kami tidak akan mudah renggang. Pablo mengangguk dan berkata, ya, Nona Clarke sangat mencintaimu. Dia tetap di sisimu bahkan saat kau berpura-pura dikeluarkan dari keluarga Stelle. Tidak masuk akal baginya untuk meninggalkanmu sekarang saat kau berada di puncak kehidupanmu. Pasti karena si tua bangka Russell itu memanfaatkan kehadiranmu untuk membuat Nona Clarke bimbang. Pikiran tentang Russell membuat Jordan marah juga. Beraninya orang tua itu menyentuh tunanganku. Dia pasti ingin mati.